Sekarang saya mute lagi, mohon izin. Baik, oke Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Alhamdulillahirrabbilalamin atas segala pemberian Allah Subhanahu wa taala, kita semua bisa bersama-sama berkumpul kembali, bersilaturahim kembali di acara Ramadan Bistok 2020. Dan bagi Bapak Ibu semuanya, terima kasih atas partisipasinya. Dari pagi-pagi tadi sudah hadir di sini. Ya, kita semangatnya luar biasa. Saya sangat tersanjung Bapak Ibu bisa bergabung bersama Bapak Ibu semua. Untuk mengingatkan apa itu Ramadan Bistok 2020, bagi teman-teman semua mungkin ada banyak sekali yang baru hadir di sini. Dan kebetulan kali ini adalah Ramadan Bistok 2020 episode ke-9. Wah, kita udah 9 kali mengudara ya Bapak Ibu ya. Apa sih acara ini ya? Acara ini adalah sebuah event atau sebuah program yang mana bertujuan untuk bersilaturahim khususnya ya bagi rakyat Indonesia pada umumnya. Dan kebetulan di sini yang memfasilitasi adalah Armina Daily Indonesia gitu ya. Nah, Armada Daily Indonesia berinisiasi untuk membuat sebuah acara, salah satunya bertujuan untuk silaturahim. Selain itu, kita juga ada sharing session gitu, dengan pembicara yang berbeda-beda. Dan isi materinya pun juga berbeda. Ada sesi motivasi, ada product knowledge, ada peluang-peluang usaha. Di gitu ini ya. aja tanggal Nah, jadi segitu. tentang Armada Daily Indonesia apa akan dikupas di sini biasanya, dan akan ada peluang yang akan diinformasikan bagi kita semua. Baik Bapak Ibu semuanya, seperti yang sudah dilihat-lihat di flyer-flyer gitu ya, kita kali ini merupakan acara yang spesial. Dan untuk itu saya sebelumnya minta maaf jika waktunya baru mulai sekarang gitu ya. Di sini sekarang udah hampir setengah 10. Mohon maaf karena keterbatasan mungkin ada gangguan teknis ya. Gitu. Jadi kita tadi baru mulai jam 8 lewat gitu ya. Demi inovasi dan kelancaran semua. Baik Bapak Ibu. Dan kali ini kita akan mendengarkan sebuah motivasi, sebuah nasihat pengingat ya untuk kita semua. Semoga di Jumat yang barokah ini kita bisa memanfaatkan waktunya untuk hal-hal yang barokah pula gitu ya. Saya mau sapa dulu sebelumnya Bapak Ibu semua. Dari tadi sudah banyak yang ngechat ya. Assalamualaikum, assalamualaikum. Saya jawab waalaikumsalam, gantian saya yang jawab. Nah, Bapak Ibu gimana kabarnya? Cek-cek dong, boleh dites di kolom komentarnya di Zoom ini. Apakah suara saya cukup jelas dan gambar saya cukup jelas? Bagaimana Bapak Ibu semuanya? Jelas ya, alhamdulillah. Wah, di sini sudah banyak yang hadir, ada yang Bandung, Gresik, yang mana lagi? Sidoarjo ya, Jombang. Wah, luar biasa. Nah, seperti yang sudah dilihat-lihat ya, sudah dilihat di flyer bahwa speaker kita kali ini pembicaranya luar biasa. Mungkin Bapak Ibu juga ada yang baru hadir kali ini khusus untuk mendengarkan beliau gitu ya. Saya mau sedikit mereview atau sedikit memperkenalkan apa sih itu Armina Reka Group gitu ya. Armina Reka Group itu Armina Reka sendiri berdiri pada tahun 90 gitu. Merupakan perusahaan travel haji umroh dan saat ini merupakan salah satu yang terbesar di Indonesia, alhamdulillah. Lalu dibangunlah perusahaan Armina Daily sebagai anak perusahaannya yang bergerak di bidang retail gitu ya, sebagai perusahaan penunjang gitu ya. Dan mempunyai partner bisnis atau mitra bisnis yang sudah tersebar luas di seluruh Indonesia. Ada sekitar 170-an kantor cabang ya insya Allah tersebar di Indonesia.
dan akan terus meningkat, insya Allah, barakallah. Nah, luar biasa Bapak Ibu, antusiasmenya ya, semakin banyak di sini yang hadir, ada sekitar 400-an orang, dan kami informasikan jika Bapak Ibu semua ada yang berhalangan untuk bergabung bersama kita di Zoom misalnya. Jadi karena acara sudah berlangsung, nanti kalau ada gangguan Bapak Ibu bisa cek di Facebook fanpage-nya Armina Daily Indonesia gitu. Nah, situ juga live di sana karena mungkin ada keterbatasan di Zoom room ini ya. Baik. Ya, seperti tadi saya mention di awal ya, Armina Reka sudah berdiri cukup lama dan ada seorang sosok bunda, sosok ibu di balik itu, merupakan pendirinya, salah satu pendirinya. Beliau mendirikan perusahaan ini bersama pasangannya pada waktu itu dan terus bertahan sampai saat ini dan insya Allah akan terus berlangsung panjang ya, insya Allah ya, amin. Dan untuk itu kita ingin mendengarkan speech dari beliau, bagaimana sih pengalamannya dan juga apa yang bisa dibagikan kepada kita kali ini. Dan sebelum acara diisi oleh pembicara utama, kita akan mendengarkan sambutan dari beliau. Untuk itu, kepada Bunda Guril, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, alhamdulillahirrabbilalamin, alhamdulillahirrabbilalamin. Bahagia rasanya pagi ini bisa menyapa Bapak Ibu serta para leader sekalian. Pertama, terus kedua, ini sudah hari ke-22 ya, 22 kita 22 puasa. Kita puasa, mudah-mudahan manfaat kelebihan yang Allah berikan di malam Lailatul Qadar ini bisa kita raih. Bapak Ibu, para mitra Armina Daily yang saya hormati, kira-kira hari ini perasaannya bagaimana? Ya, coba tolong diketik di chatnya. Alhamdulillah, ya, sehat, alhamdulillah, baik. Happy Bunda. Harus happy. Kenapa? Ya, pertama, kita berada di bulan Ramadan dan berada di 10 malam hari yang terakhir. Alhamdulillah luar biasa. Itu secara akhiratnya. Secara dunianya, berapa hari yang lalu, manajemen Armina Daily sudah mengeluarkan apa ya Bu? Mengeluarkan reward. Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan apa yang menjadi doa kita, sukses kaya berkah 1 tahun jadi miliarder, bisa kita raih semuanya. Mumpung Lailatul Qadar, yuk kita perbanyak doa, kita banyak dan saya berharap kalau kemarin sekian puluh orang yang sudah bisa mendapat reward, mudah-mudahan di tahun ketiga ini angkanya bukan lagi puluhan, tapi sudah ratusan. Ya, mudah-mudahan. Kata kunci, kok Armina Reka bisa bertahan, kita bisa bertahan sampai saat ini dan bisa menjadi satu perusahaan yang tidak cuman di Indonesia kita terbesar, tapi kalau ketika saya ngobrol sama orang Turki, ketika saya ngobrol sama orang Malaysia, ketika saya ngobrol sama orang Singapura, mereka selalu bilang, hebat, Armina Reka hebat. Kenapa? Kalau kita lihat angka, Armina Reka itu secara perusahaan, itu angkanya itu sudah dunia ukurannya. Bukan cuma di Indonesia kita udah nomor 1. Jadi kalau kita bawa ke Malaysia, Singapura, oke, Turki misalnya yang paling banyak jamaah umrohnya, ya Armina masih tetap nomor 1. Jadi ini semua, jadi Bapak Ibu kalau lihat hari ini Armina sukses, katakanlah saya sukses, itu bukan perjalanan pendek, bukan sesuatu hal yang dicapai dengan bersenang-senang, tapi dengan perjuangan, doa, dan air mata, melalui suatu proses yang sangat luar biasa. Dan kalau kita lihat perjalanan Armina Reka, ada pada 1 tahun 99, jamaah haji Armina Reka itu hanya 2 orang, bayangin jamaah hajinya. Tapi kenapa itu bertahan?
karena tujuan niat yang sangat luar biasa dari pendiri Armina Reka. Makanya kalau di tengah jalan dalam proses ini ada hal-hal yang kurang berkenan, kita tetap semangat, Kenapa? Karena tujuan kita yang besar ada. Jadi Bapak Ibu mitra hari ini, kalau hari ini belum mendapat reward, tujuannya besar, teruslah berjuang. Berjuang dengan dunia dan secara akhiratnya. Insya Allah mudah-mudahan nanti akan tercapai. Karena kesuksesan itu tidak gampang, tidak segampang orang cerita, tapi lihat apa perjalanan seseorang itu dia menjadi sukses. Jadi jangan lihat Bu Guril hari ini, tapi lihat Bu Guril bagaimana menata kehidupannya, bagaimana perjuangannya, dari mulai Armina berdiri tahun 90 sampai hari ini, itu bagaimana prosesnya. Nah, proses inilah yang harus ditiru, supaya Bapak Ibu di suatu hari nanti menjadi orang-orang yang sukses pada generasi berikutnya. Saya kira ini mudah-mudahan yang sesingkat ini bisa memberi manfaat buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakillahu khairan Bunda, syukran atas sambutannya. Insya Allah kita nanti sharing ngobrol-ngobrol sama Ustadz Yusuf Mansurnya, boleh ya Bunda ya. Jadi saya biarkan Bunda mikrofonnya tidak di mute gitu ya. Oke, Bapak Ibu semua, tadi barusan saya langsung nyebut ya siapa bicara yang udah pada tahu juga ya. Semangat baru dibuka ya, meeting roomnya langsung 400-an yang masuk gitu ya. Belum nih di Facebook, nanti kita lihat gitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu silahkan dipersiapkan lagi ya, diatur niatnya, disiapkan bukunya, disiapkan Al-Qur'annya. Kita akan simak bersama penyampaian dari beliau. Jadi beliau juga menyarankan untuk dipersiapkan Al-Qur'an tafsirnya, karena beliau akan membahas sehubungan dengan Al-Qur'an tafsir nanti ya. Baik Bapak Ibu, tanpa berlama-lama lagi ya, selanjutnya saya akan persilahkan speaker utama kita untuk berbicara dan sedikit memperkenalkan, walaupun sudah pada kenal juga siapa beliau ya, insya Allah. Beliau ini adalah seorang ustadz yang sudah tidak asing lagi. Beliau juga aktif dalam berniaga dan beliau sebagai pebisnis gitu ya. Dan ternyata orang tua beliau adalah merupakan salah satu imam besarnya Masjid Istiqlal gitu ya. Insya Allah, mohon maaf kalau saya salah. Jadi beliau juga merupakan orang sejarah ya, Masya Allah, subhanallah. Nah, kita mau mendengar langsung kiat-kiat dari beliau di bulan Ramadan ini, kita bisa tetap produktif dan memantaskan diri untuk terus bisa menerima rizki dan ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, untuk itu selanjutnya langsung saja saya persilahkan Ustadz Yusuf Mansur. Ustadz, cek. Ya, cek. Oke, sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tadi kita mendengar sedikit dari Bu Guril, tapi Masya Allah, subhanallah, itu membesarkan hati kita. Bahwa pada satu masa beliau pernah punya jamaah haji, ya, jamaah kemudian pergi ke Tanah Suci hanya 2 orang. Luar biasa. Dan perjalanan Bu Guril ini menjadi perjalanan yang sangat human, yang sangat manusiawi banget, yang membuat kita insya Allah bisa besar hatinya, begitu Mas Rizky. Ya, Mas Eril ya, bahwa perjalanan kesuksesan itu milik siapapun. Perlu digarisbawahi, milik siapapun. No matter how, no matter what, nggak peduli bagaimana. Ya, asal dia mau berproses. Ya, agar dia mau kemudian, ya, selama dia mau kemudian berjuang, maka kesuksesan itu adalah miliknya. Kita tidak akan pernah bisa belajar juga misalnya dari Nabi Allah Adam alaihissalatu wassalam
Silakan ibu-ibu, bapak-bapak semua, saya menyapa kawan-kawan dan keluarga besar Army Neraka. Senang sekali saya Yusuf Mansur ada bersama kawan-kawan semua. Masya Allah nih pagi-pagi pengajian sampai ratusan orang ini. Dan insya Allah Masya nanti Allah. habis ini pasti lebih menjangkau lebih banyak lagi ya. Oke, Amin. kita buka langsung. Contoh yang pertama adalah surat Al-Baqarah ya, ayat 30 ya. Surat Al-Baqarah ayat 30. Kisah pertama yang Allah berikan. Punten Ustaz, boleh diulang? Surat Al-Baqarah ya, Al-Baqarah ayat 30. ayat 30. Ya. Inilah kisah pertama ya. Kisah pertama yang Allah kemudian kisahkan kepada kita menurut tertib surat dan ayat. Ya, saya bacakan ayatnya, kawan-kawan baca terjemahnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. Ya, kalau kita melihat ayat ini, di mana ayat ini Allah berfirman menceritakan kepada kita bahwa Allah bercerita, berkata, bilang, mengatakan kepada malaikat-malaikatnya bahwa Allah akan menjadikan di bumi ini ya seorang manusia menjadi khalifah, menjadi pemimpin, menjadi pengendali, menjadi penguasa, ya, menjadi yang diberikan amanah oleh Allah menerima, mengelola hidup dan kehidupan ini berikut bumi dan langitnya. Ya. Kalau kita lihat, ternyata Allah memberikan kesempatan ini kepada pihak, kalau kita boleh menyebut kita ini manusia adalah pihak, yang juga punya potensi negatif. Jadi sampai sini kita melihat sisi kemudian kemakluman dari Allah Subhanahu wa taala bahwa manusia itu memang ada potensi gagal, potensi rusak, potensi enggak berhasil, potensi kemudian enggak sukses, bahkan potensi merusak, potensi membinasakan, potensi menghancurkan, ya, yang semuanya kira-kira itu potensi-potensi yang sifatnya adalah buruk. Digambarkan oleh Allah dengan dua model potensi buruknya adalah jawaban dari malaikat. Malaikat menjawab, kenapa engkau menciptakan, kenapa engkau menjadikan ya penguasa, pemimpin, pengendali yang berbahaya, yang kerjaannya ya menjadikan ya yang kerjaannya adalah merusak dan kemudian menumpahkan darah. Ya. Terus malaikat menyodorkan namanya sendiri. Malaikat kemudian menyodorkan dirinya sendiri sebagai satu pihak yang lain, satu kaum yang lain, satu model ciptaan Allah yang lain yang tidak pernah ada salahnya. Digambarkan oleh Quran, wa nahnu ya nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kenapa tidak memilih kami yang senantiasa bertasbih kepadamu, memuji dirimu, dan mensucikan engkau ya Allah. Nggak pernah membangkang, nggak pernah melawan, nggak pernah kemudian membuat perusakan, nggak pernah madorot, dan memang engkau ciptakan tanpa ada potensi kesalahan. Oke.
Ibarat satu anak, ada satu anak, kita orang tua tahu nih kalau kita nyuruh dia, ini bisa jadi nggak nyampe. Bisa jadi dimakan sama dia. Bisa jadi nggak amanah. Bisa jadi malah menimbulkan masalah buat saya selaku orang tua, buat kami, buat kita selaku orang tua, atau bermasalah buat dia sendiri. Tapi kemudian kita sebagai orang tua tetap memilih dia. Kenapa? Kita lihat. Kemudian Allah menjawab, qala inni, Allah kemudian berfirman, sudah aku a'lamu, lebih tahu, ma la ta'lamun. Ibu bapak yang dirahmati Allah, inilah kemudian epik pembuka. Epik pembuka yang dulu tatkala Yusuf Mansur ada di posisi paling nadir, di posisi titik paling nadir, di posisi kejadian, nuansa, peristiwa paling nggak enak, lalu Yusuf Mansur melihat kisah ini. Adam tetap kemudian dikasih kepercayaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adam kemudian tetap dikasih oleh Allah kesempatan. Adam kemudian tetap dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan kemudian satu bekal dari Allah adalah ilmu. Bekalnya nanti ini Bu Guril, kalau kita lihat ayat berikutnya, Mas Eril dan kawan-kawan semua, di sini ada Mbak Rindang, ada Mbak Rihan dan kawan-kawan semua, keluarga besar Minareka. Ternyata Allah kemudian memilih membekali kemudian Adam dengan ilmu. Ilmu lah yang kelak nanti akan menjadikan seseorang insya Allah sukses dan berhasil. Kita lihat ayat 31. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. Adam mulai diajarin oleh Allah Subhanahu wa taala semua nama, ya, semua nama. Dan apa yang diajarkan kepada Adam itu tidak diajarkan kepada para malaikat. Episode adalah episode segala karunia dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang menarik Bu Guril, yang menarik. Sampai sini barangkali Adam tidak bisa juga dijadikan sebagai sebuah contoh. Adam tidak bisa dijadikan sebagai sebuah model. Adam tidak bisa dijadikan sebagai sebuah atau sosok yang bisa kemudian ditiru dalam tanda petik secara manusiawi, secara manusia. Kenapa? Karena too good to be true itu. Too good to be true. Terlalu sempurna yang ngajarnya Allah, hidupnya di surga, semua serba ada. Kita manusia, ya bagaimana nggak bisa menjangkau gitu. Alhamdulillahnya, alhamdulillahnya. Ada episode di mana Adam gagal. Ini nih yang kemudian membuat saya waktu itu, Bu Guril, hampir ganti nama menjadi Adam Mansur tadinya. Jadi tadinya saya mau ganti nama nih, teman-teman. Namanya jadi Adam Mansur itu karena asik gitu loh. Adam, ya kan istilah begini ya. Ini ada anak wali kota gitu kan ya. Ada anak gubernur, ada anak pangdam, ada anak kapolres misalkan gitu, ada anak kapolda atau anak orang kaya yang kemudian melebihi bapaknya. Coba perhatikan contohnya. Jadi ada seorang anak yang memang anak dari orang hebat yang kemudian menjadi orang hebat. Kalau begitu ceritanya, kita nggak bisa ngambil cerita apa-apa.
Sampai di sini bisa dipahami? Ya. Jadi kalau ada anak Kapolres kemudian jadi Kapolda, apa yang mau diceritakan gitu. Kalau ada anak wali kota kemudian menjadi gubernur, anak seorang pangdam gitu ya, kemudian menjadi kepala staf angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara. Kalau kemudian anak general manager kemudian berkarir ya akhirnya kemudian menjadi dirut. Kalau ada anak orang kaya kemudian buka pabrik, sampai sini teman-teman semua yang dirahmati Allah, ini nggak bisa kita petik banyak-banyak, nggak ada yang bisa ketik banyak-banyak karena ya ya too good to be true gitu loh ya, ya begitulah gitu karena emang anak orang hebat. Tapi kemudian manakala itu ternyata itu ada satu titik yang manusiawi banget. Terjadilah peristiwa yang human, ya, yang epicnya adalah sangat manusiawi. Nah, di situ kemudian kita bisa bilang bahwa oke, saya bisa jadi seperti dia. Nah, Nabiullah Adam dari kemudian penghuni sorga kan kemudian menjadi orang yang diusir, ya, menjadi orang yang diusir. Tadinya mulia, tadinya dihormatin, semua sujud kecuali setan tentu saja, kecuali iblis. Semuanya kemudian memuliakan Adam. Adam boleh ngambil apa saja, tapi kemudian terjadi satu peristiwa, Adam salah dan Adam diusir. Kita lihat langsung jumping, ya, langsung jumping ayat 35. Ayat 35. Masih surat Al-Baqarah ayat 35. Ya, silakan teman-teman lihat Qur'annya masing-masing, lihat terjemah ya, Qur'an terjemah. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Dan kami pun berkata kepada Adam, tinggallah kalian semua. Tinggallah engkau wahai Adam dan istrimu di surga. Wa kula minha rawadan haitsu syi'tuma. Semua ada, semua tersedia, fasilitas lengkap. Silakan nikmatin, silakan ambil, silakan pakai, silakan gunakan, silakan makan apa yang bisa dimakan. Tapi syaratnya satu saja kata Allah, ketentuanku cuma satu saja. Wala taqraba hadhihi syajarah fatakuna minadh-dhalimin. Dan jangan mendekati pohon ini, nanti kalian berdua menjadi orang-orang yang zalim. Betapa kemudian ya kalau orang tidak punya kekurangan, orang tidak punya kemudian kelemahan atau tidak punya peristiwa yang enggak enak, tidak punya peristiwa yang menyakitkan, tidak punya peristiwa yang kemudian juga nyebelin, ya, tidak punya kesusahan, kesulitan, persoalan, permasalahan, semuanya ada, itu malah cenderung membahayakan. Ya, cenderung membahayakan. Orang-orang kaya tumbuh karena keprihatinannya. Orang-orang hebat tumbuh karena keprihatinannya. Orang-orang sukses tumbuh karena keprihatinannya. Lalu ketika dia punya anak, anak-anaknya tidak tumbuh dengan keprihatinan. Yang terjadi apa? Anak-anak orang kaya tidak sedikit yang kemudian kebalikan daripada orang tuanya. Hancur, ngabisi, merusak. Kenapa? Karena tidak ada nih. Dia kayak Adam gitu. Begitu brojol, rumah udah gede. Brojol udah ada mobil ber-AC. Brojol kemudian udah ada buah ini, buah itu, makanan ini, makanan seperti Adam. Dan memang cenderung melalaikan. Makanya bila kemudian kawan-kawan saat ini berada di situasi sulit, percayalah, the best coaching dari Allah Subhanahu wa taala, the best training, the best mentoring dari Allah Subhanahu wa taala justru adanya ketika kawan-kawan itu di masa-masa sulit. Adam tidak disebut sebagai yang terbaik ketika dia berada di posisinya saat itu. Nggak ada siapa yang bilang dia terbaik. Oh, semuanya wajar kok. Ya wajar lah. Wajar lah Pak, dia mau usaha, orang dia punya modal gitu kira-kira. Wajar lah Pak, dia mah
dapat orang dia dekat sama si fulan. Wajarlah Pak, dia mah hebat. Ya karena koneksinya banyak. Wajar. Nggak ada juga yang menghormati dengan sebenar-benar penghormatan. Malaikat menghormati karena perintah dari Allah. Malaikat sujud karena perintah dari Allah. Bukan karena Adam itu hebat. Bukan karena Adam itu hebat. Istilah gini lah, kita menghormati dia karena bapaknya masih hidup. Kira-kira begitu. Kita menghormati itu anak karena emaknya masih ada. Kita menghormati itu anak karena kakek neneknya jagoan gitu. Ya biasa aja gitu. Kita bisa ngomong kalau aja lu bukan anaknya dia, kalau lu bukan cucunya dia, gue nggak mau hormat sama lu. Kira-kira begitu. Itu kan yang terjadi di ayat 34. Kita naik tadi 35, kita naik 34. Kita naik ayat 34. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. Ya, malaikat sujud karena perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, saya ketika dalam masa-masa pencarian tuh Bu Guril yang saya hormatin, ini kisah Bu Guril luar biasa. Saya belum ketemu buku ya yang bercerita tentang Bu Guril. Ini sepertinya bagus juga nih kalau dibukuin gitu. Ya, jangan kisah gembiranya gitu. Kalau kisah gembiranya orang tahu pengen jadi dia gitu. Tapi coba ketika dia diuji, ketika dia kemudian berhadapan dengan A, B, C, dan D. Tidak sedikit orang yang kemudian kecil hatinya. Aduh, iya, dia mah bisa. Saya belum tentu bisa kayak dia. Ya. Sebaliknya ada juga orang yang bilang, oh bisa nih, Bu Guril aja bisa. Saya juga pasti bisa. Penting tuh. Mudah-mudahan habis ini ada buku gitu ya. Judulnya adalah The Guril gitu, pakai Wih, THE, mantap. pakai THE gitu, The Guril gitu. I am gitu kan. I am the Gurilers gitu kan. Waduh. Saya ini Komunitas dong. orang iya jadi The Gurilers gitu, bukan Oke. The Yusufers gitu, The Gurilers gitu. Ya karena orang akhirnya bisa nge-track jalannya atau perjalanan atau perjuangannya atau proses keberhasilan seorang guril. Itu penting. Penting. Iya, iya. Makanya kan Syukron. di dalam episode kesuksesan seorang ayah dan ibu, anak yang tidak melihat proses perjuangan suksesnya si ayah dan si ibu, cenderung tidak menghargai ayah dan ibunya malah. Cenderung. Bahkan ini terjadi, maaf ya teman-teman semua, tolong diperhatikan banget. Bahkan ini terjadi di anak-anak yatim. Maaf loh, Mas Eril dan kawan-kawan semua. Ya. Anak yatim yang disayang sama ibunya, ya, ibunya dagang nasi, anaknya nggak lihat, ibunya jahit, anaknya nggak ngelihat, ibunya dagang es, anaknya nggak ngelihat. Padahal perjuangannya berdarah-darah, jatuh di terminal, jatuh dari bis, bengsrot, keseleo, dimaki-maki orang, kemudian nggak ngelihat perjuangan ibunya, nyuci baju orang, lalu dimarahin, dilempar ke muka si ibu, ya karena ada kotoran atau karena kena kerut, karena ada setrikaan yang terlalu panas. Pokoknya si anak nggak ngelihat nih perjuangan ibunya. Jangan salah loh, anak yatim ini tidak punya rasa sayang kepada ibunya malah. Nggak punya. Nggak bakal kebakar tuh emosi anaknya, nggak bakal kebakar semangat anaknya, kepingin mengangkat ibunya. Kenapa? Karena ibunya terlalu sayang, nggak pengen anaknya melihat penderitaan. Pokoknya nak, tugas kamu belajar. Tugas kamu belajar. Tugas kamu belajar. Wah, nggak bakal sayang. Nggak bakal sayang. Tapi siapa kemudian anak yang tumbuh menjadi anak hebat? Yang ibunya jualan es pakai termos gede, lalu anaknya disuruh jualan pakai termos kecil. Lalu anaknya melihat ibunya digangguin orang, dicaci maki sama orang, dilecehkan orang, dikecilin orang, kemudian dibuat hina oleh saudara-saudara. Dan itu peristiwa-peristiwa itu tuh. Ya, peristiwa-peristiwa itu yang kemudian juga membuat seorang anak menjadi besar. Nanti kita akan lihat ya, bagaimana kemudian Sulaiman menjadi raja yang sangat besar sekali.
Ya, Nabiullah Sulaiman kita akan lihat perjalanan kalau cukup waktu ini. Kalau tidak cukup berarti ada 2 sesi lagi ini. Insya Allah mudah-mudahan Siap, asik. siap, Masya Allah. Ya, kita lihat ya ayahnya Sulaiman siapa namanya? Ayahnya Sulaiman siapa namanya? Daud. Ya, ayahnya Sulaiman tuh namanya Daud. Daud dari kecil Pak ikut perang. Udah kuat nih. Ya, Bikin baju besi ya. Daud dari kecil sudah ikut perang dan lawannya juga raksasa. Jadi Daud kecil itu bukan main gundu sesama anak kecil. Bukan main layangan sesama anak kecil. Tapi levelnya dari kecil udah dapat tantangan yang super hebat. Kita kembali kepada Adam. Ya, kita kembali kepada Adam. Sekarang kita lihat ayat 36. Kita lihat ayat 36. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه. Lalu kemudian Adam ada kesalahan, Adam ada kekurangan, Adam ternyata ada cacatnya. Ye, Adam gak sempurna gitu. Ye, Adam jatuh. Ye, Adam kemudian dalam tanda petik akhirnya terusir. Nah, disinilah the true Adam began. Ya, disinilah the true Adam, the journey of Adam success began. Disinilah kemudian ya kualitas seorang Adam mulai terlihat. Kualitas seorang Adam mulai teruji. Kualitas seorang Adam mulai juga dilihat dan kualitas seorang Adam mulai diuji. Jadi kalau saudara-saudara mau hebat, mau jadi seorang miliunernya Army Nereka, ya di tahun ini juga, ya ayo kun Adam, jadilah Adam yang hidup nggak ada fasilitas. Ya, artinya fasilitas ada, tapi fasilitas itu sama gitu loh. Sistem disiapin buat siapa aja. Ini ada sistem, nggak ada pilih kasih ya. Lo kerja lo dapet, lo nggak kerja lo nggak. Bukan karena lo deket sama Bu Guru ya. Bukan karena Anda, kamu, saya, kita, kalian, Bapak, Ibu deket sama Mas Rihan, Mbak Rindang. Bukan. Tapi ini sistem aku siapin. Habis ini siapa yang kemudian menang, sukses adalah yang mengikuti sistem itu. Oke? Yang mengikuti kemudian metode itu. Yang mengikuti cara itu. Kita lanjut ayat 37. Kita lanjut ayat 37. Ya, lanjut ayat 37. Fatalaqqa Adamu mir rabbih kalimatin fataba alaihi. Innahu huwat tawwabur rahim. Adam pertama-tama meminta ampun dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini SOP, minta ampun dulu sama Allah. Jadi kalau teman-teman mau jadi miliuner, apalagi mau menjadi triliuner, ya kalau saya nggak main lagi miliuner, nggak mau miliuner, maunya triliuner. Amin, Masya Allah. Nggak mau saya miliuner. Kasih jempol sama Bu Guru langsung. Ya Bu Guril ya, nggak cukup kalau jadi miliuner, nggak cukup. Karena kita pengen bangun pabrik di seluruh kota, di seluruh tanah air. Bahkan di dunia. Lah kalau satu pabrik itu 10 miliar, ya nggak cukup miliar itu. 100 pabrik habis duitnya, ya kan? Nggak cukup. Itu kota di Indonesia ada 560. Ya kita pengen bangun masjid. Ya, yang ada TK sampai perguruan tinggi setiap kota satu. Setiap kota satu. Nanti saya sama Bu Guril, sama anak-anak kita semua, sama komunitas kita ingin membangun. Mulai dari TK sampai perguruan tinggi, plus masjidnya, plus kemudian stadionnya sekalian. Di satu kota satu. Lah anggarannya 2 triliun satu kota. Lah nggak cukup miliar. Nggak cukup. Masya Allah, Masya Allah. Nggak cukup, nggak main. Saya nggak mau miliar, males. Dengernya aja males. Doanya
kurang semangat, asik. Mantap. Ya Allah, mudah-mudahan saya bulan ini bisa dapat bonus 1 juta aja. Ih, males banget, males banget. Ih, doanya kecil bener sih, gitu kan. Nggak boleh. Oke, kembali kepada Nabiullah Adam. Pertama kali Adam minta ampun dulu sama Allah. Nah, ibu bapak kalau pengen nge-chief ya, pengen dapat sesuatu yang gede, kita minta ampun dulu sama Allah. Barang-barang kali kita salah-salah ada di mata, ya enggak? Salah-salah ada di telinga, kita punya salah-salah ada di mulut, di pikiran, di rasa, betul enggak? Kita sholat kurang, betul enggak? Orang lain sholat 4 rakaat, ya enggak? Orang lain sholat kemudian di masjid pada saat normal, kita nggak ke masjid, terus mepet-mepet waktu sholat berikutnya, tanpa ada sholat sunnah dan lain sebagainya. Kita pertama minta ampun dulu sama Allah. Ya. Oke, kita lihat ayat 38. Ayat 38. Nah ini dia kalau kita bicara sistem, Armenereka dan apapun, nah Allah juga menyiapkan sistem. Ini menjadi panduan protap, menjadi protokol, menjadi SOP, menjadi pedoman, ya, menjadi manhaj, ya, menjadi jalan buat Adam dan siapapun kalau mau sukses. Ya. Teman-teman mau sukses di Armenereka, tapi nggak mau ngikutin sistemnya Armenereka, ya nggak bisa lah. Ya nggak bisa lah. Orang mau sukses di Armenereka, tapi tidak mengikuti pendidikannya, trainingnya, dan tidak menjalankan. Ya, jalan-jalan yang udah disiapkan buat kesuksesan di Armenereka, ya nggak jalan lah. Maka ayat 38 kita baca, silakan baca terjemahnya. Silakan baca terjemahnya. Qul nahbitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khawfun 'alaihim فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Tuh, dia tuh. Ya. Jadi Allah berfirman, ya, buat siapa saja di antara kita semua ada petunjukku. Ini ada petunjukku, ada sistem dariku, ada metodologi dariku yang bisa kamu kemudian jadikan pegangan hidup kamu. Kalau kamu pegang petunjukku, kata Allah, fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Beres kehidupanmu. Hadirin dirahmati Allah, kita langsung jumping, kita masuk ke surah Ali Imran. Silakan masuk ke surah Ali Imran, surah ketiga. Masih di awal-awal, ya. Ayatnya ayat 33. Surah Ali Imran ayat 33. Sudah ketemu teman-teman semua? Surah Ali Imran ayat 33. Nah, di sini kemudian kita akhirnya ngacungin jempol sama Nabi Allah Adam. Akhirnya kita kemudian hormat kepada Nabi Allah Adam. Akhirnya kita kemudian ya menaruh ya rasa segan, rasa kagum kepada Nabi Adam. Kita lihat teksnya. Inna Allah astafa Adama. Ada kalimat itu? Sesungguhnya Allah akhirnya memilih siapa? Memilih Adam. Gitu loh. Ya, Adam akhirnya menjadi siapa? Menjadi Al-Mustafa. Adam menjadi Al-Mustafa. Siapa tuh Al-Mustafa? The chosen one. Al-Mustafa itu adalah the chosen one. Yang terpilih. Yang dipilih. Jadi Al-Mustafa pertama di muka bumi ini, ya, secara urut-urutan tertib ayat dan surat, ya, malah Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam. Padahal kita selama ini kalau kemudian baca sholawat, Al-Mustafa itu kan cuma Nabi Muhammad kan.
Selama ini nih kita kalau baca sholawat Al-Mustafa itu cuman seakan-akan cuman Nabi Muhammad. Tahu kan ibu-ibu sholawat Al-Mustafa? Tahu nggak? Hah? Tahu nih ibu-ibu, cuman nggak pada ngeh. Nih saya bacain sholawatnya. Ya Rabbi bil Mustafa. Tuh. Hah? 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 Itu Al-Mustafa ini dia. Ya Rabbi, wahai Tuhanku, bil Mustafa. Dengan keberkahan Al-Mustafa. Siapa Al-Mustafa? Nabi Muhammad. Ya Rabbi bil Mustafa. Baligh maqasidana. Waghfir lana ma madha. Ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa. Baligh maqasidana. Waghfir lana ma madha. Ya wasi'al karami. Adam kemudian menjadi the chosen one. Ya, Adam menjadi Al-Mustafa. Mestinya kita begitu. Kemarin kita dilihat, didengar, diketahui, ya, dikenal sebagai bukan siapa-siapa. Nggak ada yang naikin ke panggung. Nggak ada yang tepuk tangan. Weh, ketika disebut namanya. Siapa yang naik ke panggung? Mas Zainal Arifin Hidayat. Wow, gitu. Nggak ada nih. Dulu ketika dipanggil, disebut nama kita nggak ada yang naik. Nggak ada. Karena biasa saja atau malah payah. Gitu. Ya. Ketika reuni juga, ketika reuni nama kita tidak membuat orang menjadi, wih dia hadir gitu, enggak. Karena biasa saja. Kalau bisa malah gitu kan, ya perjalanannya memang haru biru gitu. Ketika misalkan orang nanya begini, besok reuni ada si Mansur loh gitu. Mansur yang mana? Angkatan kita tuh yang anaknya paling geblek gitu. Anaknya paling geblek. Oh, Mansur. Oh iya tuh dia tuh yang suka dimarahin sama wali kelas kita itu. Betul Mansur. Iya. Terus yang satu lagi bilang, oh yang anaknya tidur melulu gitu. Oh itu yang anaknya kacau begini. Terus tiba-tiba si pembawa berita ngomong begini. Mansur tuh tahu nggak? Udah berubah loh. Dia baru aja pulang dari Harvard. Udah selesai dia S3-nya di Harvard. S1, S3, ya, S1, S2, S3-nya di Harvard. Lain, jadinya beda. Nah, Adam berproses kemudian menjadi siapa? Menjadi Al-Mustafa. Ya, kita baca ayat lengkapnya. Inna Allah astafa Adam wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal 'alamin. Coba lihat ya. Menjadi the chosen one-nya, kelasnya bukan kelas abal-abal. Bukan kelas kaleng-kaleng. Bukan kelas lokal. Tapi kelasnya adalah terbaik sedunia. Ya, terbaiknya sedunia, bos. Lihat tuh. Inna Allah astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahima wa ala Imrona alal Tangerang, alal Bogor, alal Bekasi, alal Jakarta, wa alal Depok, misalkan begitu, wa alal Sukabumi, tidak, tapi wa alal alamin, gitu kan? Wa ala Imrona alal alamin. Sekalinya ngegas, sekalinya kemudian berangkat, sekalinya kemudian berjuang, sekalinya kemudian jalan lagi, terus sampai kemudian puncaknya adalah alal alamin. Keren, bos. Keren banget. Sebelum dialog, sekarang kita berangkat ke surah Yusuf. Nah, ini surahnya saya. Surat Yusuf, listen. Iya, surahnya saya ini. Nggak pakai Mansur ya, surah Yusuf. Nggak ketemu nanti. Surat Yusuf, surat ke-12. Jadi hampir saya ganti nama jadi Adam Mansur. Tadinya nih, kan saya Ribon kan.
begitu reborn ganti nama apa ya namanya ya. Saya pengen nama baru. Saya pilih-pilih tuh ada Adam, apa jadi Adam Mansur ya. Ada Zakaria. Ada Zakaria tuh nanti hebat juga tuh Zakaria. Nggak pernah ngeluh, nggak pernah kecewa, nggak pernah baperan, nggak pernah putus Sabar. asa. Sabarnya luar biasa. Dan terus saya jalan. Pokoknya tuh dihajar kayak gimana, bangkit lagi, bangun lagi, bangkit lagi, bangun lagi, bangkit. Apa saya bilang, apa saya jadi Zakaria Mansur gitu. Ya. Ya. Ada juga nanti peristiwa Tolut. Apa saya jadi Tolut Mansur. Ya, ada nanti Sulaiman, hampir-hampir saya jadi Sulaiman tuh. Kan keren Sulaiman ya kan. Wih di konglomerat, kaya, penguasa, Dunia terkaya. raja gitu kan. Apa saya jadi Sulaiman Mansur gitu. Nah, tapi kemudian saya menemukan sedikit kesamaan perjalanan dengan Nabiullah Yusuf. Nah, akhirnya saya memilih menjadi Yusuf Mansur. Gitu. Coba kalau dulu saya udah ketemu Bu Guril, mungkin nama saya Guril Mansur. Keluarga dong. Ya Allah. Oke, kita lihat ayat 4. Kita lihat ayat 4. Kita mesti punya mental seperti mentalnya Yusuf, ya. Kita mesti punya mental seperti mentalnya Yusuf. Mas Eril, tidak usah di-unmute, ya. Tidak usah di-unmute. Seluruh keluarga besar Army Neraka yang ikut tidak usah di-unmute. Tapi tolong ikutin saya semuanya. Tolong ikutin saya semua. Tidak usah di-unmute. Tapi tolong semuanya bersuara. Oke? Oke. Yusuf, ayo. Yusuf Adalah anak sumur. Adalah anak sumur. Yang kemudian menjadi raja besarnya Mesir. Yang kemudian menjadi raja besarnya Mesir. Iya, Yusuf ini anak sumur, Pak, yang kemudian menjadi one of the greatest king, bukan cuma raja besar, tapi salah satu raja paling besar dalam sejarahnya Mesir. Sejarah, betul. Nah, mental kita harus seperti Yusuf. Baru dagang sedikit, baru dagang sekali ditipu. Terus kalimatnya apa? Ya, gue nggak bakat lah jadi pedagang. Lah, gimana mau jadi pedagang? Baru ditipu sekali aja. Lu kalau mau jadi pedagang syaratnya ditipu 11 kali. Aduh, mau jadi orang hebat. Begitu jadi orang hebat, diomongin doang sama satu orang. Udah. Gue mah nggak kuat dah. Ya gimana? Mau jadi orang sukses. Ya, mau jadi orang sukses. Tapi jatuh baru sekali. Itu pun bukan jatuh. Kepleset doang. Goyang doang. Yalah kesenggol doang. Nah, katanya pengen jadi orang sukses, baru kesenggol, baru goyang, kecolek, baru kepleset, udah baru kecolek istilahnya, udah nggak mau, udah gue mah nggak bakat, udah lu aja yang maju, gue sih nggak berani dah, ya nggak bisa lah. Oke, kita lihat ayat 4. Mentalnya Yusuf luar biasa. Kita lihat ayat 4. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. Layarnya bisa dikecilin lagi dikit biar ngefit ayatnya bisa dilihat secara fit. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. Kita baca bareng-bareng ya. Kita baca bareng-bareng, tidak usah di-unmute, tetap di-mute. Kita baca bareng-bareng. 1, 2, 3. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. Mantap ini. Nabi Yusuf dapat berita. Ya, Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam putra siapa? Putra Yakub. Ini penting nih.
Nabi Yusuf putra siapa? Putra Yakub. Nah, apa berita yang didapat oleh Yusuf alaihissalatu wassalam? Dia nanti akan jadi orang besar. Yang menghormati dia, yang memuliakan dia, yang sujud kepadanya, bukan benda-benda bumi. Bukan benda bumi loh. Bukan hanya makhluk bumi, tapi yang kemudian sujud kepadanya, menghormati dia, memuliakan dia, menghargai dia, segan kepadanya. Ya, siapa? 11 bintang, matahari, dan bulan. Ya, 11 bintang, matahari, dan bulan. Inilah berita gembira buat Nabi Allah Yusuf. Istilah kita mah begini. Pelajaran hidup di kekiniannya kira-kira begini. Ada anak digadang-gadang. Bakal nanti nerusin pabrik bapaknya. Gitu. Ya, ada anak digadang-gadang nanti nerusin pabrik ayahnya. Oke? Kemana-mana udah disampaikan, udah diomongin kemana-mana. Nanti anakkulah yang akan memimpin pabrik. Tapi Masya Allah, boro-boro kemudian memimpin pabrik. Yang terjadi kemudian, pabrik itu disita. Pabrik itu kemudian hancur, hilang, dan bapaknya pun meninggal. Nggak sesuai dong dengan omongan. Nggak sesuai dong dengan kenyataan. Ini anak tidak mewarisi kemudian pabrik, bahkan mewarisi sumur yang dalam. Ini anak kemudian bahkan, sekali lagi saya bilang, mewarisi sumur yang dalam. Bapaknya meninggal dalam keadaan punya hutang, katakanlah misalkan 14-15 miliar rupiah. Sampai sini ibu bapak yang dirahmati Allah, nggak ada yang mau jadi dia. Sampai sini nggak ada yang mau jadi dia. Dan sampai sini juga orang mengingat omongan bapaknya. Yang terjadi malah kasihan sama anak ini. Ya Allah, kasihan nih anak orang kaya itu ya. Boro-boro dia punya pabrik, megang pabrik. Jadi karyawan juga enggak. Jadi security juga enggak. Pabriknya hancur, rumahnya juga enggak ada, hilang. Dan sekarang dia malah punya utang 15 miliar. Duh, kasihan gitu. Padahal ternyata itulah cara Allah mengcoaching anak ini supaya benar-benar dia menjadi the new owner atas the new pabrik yang kelasnya lebih hebat, lebih gede daripada bapaknya. Itu dia. Itu dia. Itu dia. Saudara-saudara semua yang dirahmati Allah, mudah-mudahan mulai ada spirit nih, ya. Mulai ada spirit. Ya, kenapa kemudian saya Mansur memakai Yusuf di sana. Nama asli saya bukan Yusuf. Ya, nama asli saya bukan Yusuf. Nanti kita bikin kuis. Siapa yang tahu nama lengkap saya, nanti dapat hadiah pergi umroh bila mampu ya. Pergi haji. Wah, cakep. Setuju. Memang benar. Bila mampu. Nah, coba. Akhirnya kemudian si anak ini ya memulai perjalanan ulang bapaknya. Merestructuring gitu kan. Si anak ini merebuild. Ya. Si anak ini kemudian meredevelop pabrik bapaknya. Ayo dia jalan tanpa henti. Jajal ini, jajal itu. Ngerjain ini, ngerjain itu. Kalau dulu bapaknya dapat suntikan dana 100 juta. Pertama kali sekian belas tahun yang lalu. Atau mungkin sekian puluh tahun yang lalu memulai dengan uang 100 juta. Tapi si anak ini memulai dengan minus 15 miliar rupiah. Itulah Yusuf. Yusuf kemudian habis dapat kabar gembira, habis dapat berita hebat, malah kemudian masuk sumur. Tapi di sumur itulah kemudian Yusuf akhirnya seperti Adam. Adam dilempar sama Allah ke bumi. Diturunin sama Allah ke bumi. Tidak di sorga. Tapi disitulah dia tetap menunjukkan kelasnya. Bayangkan bila kemudian anak tadi bapaknya masih hidup. Bayangkan bila kemudian anak tadi bapaknya masih ada. Ibunya juga masih hidup.
ibunya masih ada, kemudian serah terima, serah terima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seribuan karyawan pabrik Bapak yang Bapak hormatin. Di sebelah Bapak ada putra mahkotanya Bapak, baru lulus dari Jepang. Dan beliau nanti yang akan memimpin kalian semua. Ya, tepuk tangannya bukan tepuk tangan untuk si anak, tapi tepuk tangan untuk bapaknya. Bapaknya hebat, udah nyekolahin anaknya. Bapaknya hebat, udah berhasil ngedidik anaknya. Bapaknya hebat, udah bikin anaknya sekolah di Jepang. Bapaknya hebat, udah kemudian bikin anak kayak gitu. Bukan anaknya, tapi bapaknya. Gitu. Nggak ada tuh. Nggak ada tangisan di sana. Nggak ada lelehan air mata di sana. Dan biasa aja. Biasa aja. Hadirin yang datang pun datang seperti tadi ayat 30-an dalam surat Al-Baqarah. Datang karena disuruh datang sama bapaknya. Tepuk tangan semua. Kata siapa? Bukan kata bapaknya, malah tepuk tangannya kata MC. Betul nggak? Yang nyuruh tepuk tangan Eril. Ayo kita berikan aplaus buat anaknya bapak. Tapi ketika si anak ini kemudian membangun ulang, bapaknya sudah tidak ada. Ibunya sudah tidak ada. Bahkan pabriknya pun sudah tidak ada. Lalu dia kemudian speech. Dia kemudian speech. Memberikan pidato. Di pengguntingan pita. Ya, berdiri ulang pabrik itu. Wah, di situ Pak. Orang-orang nangis Pak. Nangis Pak di situ. Hah? Apalagi kemudian pabriknya makin besar. Pabriknya makin luas. Si anak kemudian speech. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merinding saya. Merinding. 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 Bapak Ibu semua yang sudah bekerja puluhan tahun, belasan tahun kepada Bapak saya, kita sama-sama tahu, kita berpisah selama kurang lebih 3 tahun lamanya. Anda semua sudah ada di rumah masing-masing dan saya tidak paham apa yang terjadi dengan kehidupan Anda semua. Tapi hari ini alhamdulillah dengan perjuangan kita semua yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, Anda semua kembali lagi kemari bahkan dengan membawa anak Anda, membawa adik Anda, membawa ponakan Anda. Hari ini saya pernah berdiri di sini ketika saya kecil, ketika saya remaja, ketika saya di usia muda, sebelum saya berangkat ke Jepang. Di tengah-tengah 1.000 karyawan. Tapi hari ini Anda lihat, kita memiliki 16.000 karyawan. Waduh, nangis Pak. Nangis. Nangis. Tambah nangis lagi kata dia apa? Bahkan hari ini peresmian pabrik kita langsung diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia, Ustadz Yusuf Mansur. Wah, tambah nangis. Tambah nangis. Pabriknya diresmikan. Nangis gimana nih maksudnya? Itu ada presiden ngeresmiin. Iya, Presiden Yusuf Mansur. Enggak dengar emang. Karena presidennya bagaimana? Iya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu kemudian bisa bangun rumah gitu ya, bisa bangun rumah karena selalu diomongin nama bapaknya, sama ibunya, udah beres. Sebagai ayah yang tanggung jawab, sebagai ibu yang tanggung jawab, pokoknya kamu ayah biayain sampai S3. Ayah nanti nikahin kamu dan ayah bikin rumah buat kamu. Terus posisi kita di mana sebagai anak? Posisi kita di mana sebagai turunan dia? Dari kecil masa sampai berumah-rumah dikasih sama orang tua. Nggak ada yang tepuk tangan, Bos. Nggak ada. Ketika kemudian tasyakuran, nggak ada orang yang kemudian berdecak kagum kepada kita. Nggak ada. Orang berdecak kagum, mengagumi, menghormati, memuliakan siapa? Ya Bapak kita lah. Ibu kita lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir di acara tasyakuran. Ya, pemakaian pertama rumah untuk anak kami. Terus lagi tuh MC bilang, ayo tepuk tangan buat bapaknya. Itu buat bapaknya, bukan buat anaknya. Ya. Tapi bayangkan Mas Eril, Bu Guril, dan kawan-kawan semua yang dirahmati Allah. Ketika kemudian keluarga itu hancur. Asik. Hancur. Ditipu lah, kena masalah lah. Ya. Atau apalah. Tapi nanti nggak selalu begitu ya. Nggak selalu, kayaknya sukses harus hancur dulu. Nggak begitu. Nggak begitu. Diceritakan kehancuran, diceritakan kemudian kesalahan, diceritakan keburukan, diceritakan kemudian meleset, bukan untuk kita ikut ke situ. Enggak, supaya kita perhatian.
Jangan sampai begitu. Kalau terjadi begitu, juga jangan sampai kemudian kita down. Jangan sampai kemudian kita ikut hancur. Jangan sampai kita kemudian ikut turun, ikut binasa. Itu ada, pokoknya kalau teman-teman nanti kena masalah, gue lagi di sumur nih. Asik nih, lagi di coaching sama Allah. Nanti gue jadi Yusuf, gitu. Oh, saya lagi dilempar nih. Oke, nanti gue jadi Adam, gitu. Gitu kira-kira. Nah, Yusuf dapat berita gembira nih. Ya, kita lihat lagi ayatnya, ayat 4. Kita baca lagi ayatnya. Kita lihat lagi ayatnya, ayat 4. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. Ingatlah ketika Yusuf bercerita kepada siapa? Kepada ayahnya. Ya abati, wahai ayahku. Ini sesungguhnya aku ra'aitu melihat 11 kaukaba. 11 bintang. Wasyamsa dan matahari. Wal qamara dan bulan. Ra'aituhum li sajidin. Mereka semua sujud padaku. Ini berita gembira. Berita gembira. Tapi yang terjadi kemudian Yusuf masuk sumur. Kita suka begitu kan cerita hidup kita. Kita minta sama Allah dipindahin ke pusat. Kita minta sama Allah dipindahin ke Jakarta. Kita minta sama Allah supaya kemudian dijadikan pimpinan. Dijadikan kepala. Tapi yang terjadi apa? Kita kemudian malah difitnah. Lalu kemudian dibuang ke Indonesia bagian yang lain. Terus kita bilang sama orang-orang, sama teman-teman, sama sahabat-sahabat, gua tahajud, gua duha, gua ikutin si Mansur tuh. Gua ngikutin si Mansur, gua sedekah. Gua lakuin apa yang dia suruh, sholawat, istighfar, tasbih. Apa yang terjadi? Gua malah dibuang, men. Gua malah kena fitnah. Wah, berarti dia belum ngaji sama Bu Guril. Dia belum ngaji sama Bu Guril seperti hari ini. Bahwa itulah jalan suksesnya dia. Allah bilang kamu ke situ dulu. Kamu pengen jadi kepala kan? Kamu pengen jadi pimpinan kan? Iya betul. Kamu ke situ dulu. Kenapa? Karena di situ nanti ada jodoh kamu. Di situ nanti ada istri kamu. Di situ nanti ada calonnya jodoh kamu. Di situ nanti ada calonnya istri kamu. Jemput dulu dia. Kamu ketemu dulu dia, nanti aku balikin lagi. Jadi ketika diangkat enak, udah ada pasangannya. Gitu. Cuman kita nih kurang baik sangka sama Allah. Kurang sabar. Barang-barang ya, barang-barang ikutin. Barang-barang ikutin. Nggak usah di-unmute, ikutin aja. Ikutin aja barang-barang semua. Kita ini kurang baik sangkanya sama Allah. Ayo. Kita ini kurang baik sangkanya sama Allah. Kita ini kurang sabar sama Allah. Kita ini kurang sabar sama Allah. Bawaannya jelek melulu. Bawaannya jelek melulu. Bawaannya buruk sangka melulu. Bawaannya buruk sangka melulu. Enggak ada baik sangkanya. Enggak ada baik sangkanya. Oke teman-teman semua, perjalanan kesuksesan tiap-tiap orang beda-beda. Perjalanan kesuksesan orang-orang itu beda-beda. Beda-beda. Yusuf kalau tidak dimasukin ke sumur, nggak bakal disebut Raja Agung, bos. Nggak bakal disebut Perdana Menteri hebat, nggak bakal. Pasti nempel sama dia. Siapa? Putra Yakub. Anak bapaknya. Kira-kira begitu kan? Betul nggak? Tapi kan nama Allah apa? Dipisah. Dipisah sama Allah. Kenapa anak-anak kiai coba? Begitu kemudian gede dikit dibuang sama kiai. Ditaruh di Yaman. Ditaruh di Damaskus, Syria ketika belum perangnya. Dibuang, seakan-akan dibuang kan. Ke pesantren sono, pesantren sini. Kesannya kayak nggak sayang gitu loh. Anak kemudian dibikin mandiri. Jauh sono dari bapak kamu. Jauh sono dari mamah kamu. Sono jauh. Karena kalau deket nempel ngetek. Melulu ngetek gitu. Dibuang bos.
Siapa sih anak raja yang lebih hebat daripada raja sebelumnya? Anak raja yang kemudian mengalami kudeta. Itu dia anak hebat. Ini anak kerajaan, ini raja kecil nih. Kemudian sebelum dia jadi raja, dikudeta, plong, dipotong. Bapaknya kemudian disingkirkan dari istana. Anaknya ini dibuang ke hutan. Kan begitu ceritanya tuh kalau di film-film. Betul nggak? Nah, begitu anak ini dibawa ke hutan, dibuang ke hutan, nggak dibunuh nih. Ini ketemu kemudian orang kampung yang menjadi guru silatnya lah, menjadi guru ngajinya lah, apa segala. Kemudian kembali lagi menjadi raja yang ngalahin raja yang mengkudetai, jadi raja betul. Kita kalau dihancurin perdagangannya, itu tanda-tanda besok bakal jadi perusahaan hebat. Jangan baper. Jangan malah kerjaannya tiap hari apa coba Mas Eril? Kerjaannya tiap hari ngapain coba? Gunting koyok. Koyok digunting, tempel sini, tempel sini. Tiap hari kerjaan yang kerokan, terus kerokan dikerokin, terus tipis kulitnya. Iya, tagihan melulu katanya. Bahagia dong, bahagia, harus gembira, harus senang. Kenapa? Kalau Anda mengalami proses kemudian seperti Adam, tanda-tanda Anda akan menjadi Al-Mustafa. Kalau Anda kemudian berproses seperti Yusuf masuk sumur, tanda-tanda Anda akan menjadi raja. Saja, Bos. Dari sumur itulah kemudian perjalanannya began. Perjalanan seorang Yusuf began. Wah, naik. Ya. Masuk kita bab-bab akhir, menit-menit akhir, ya. Langsung jumping ya. Ke ayat 100. Ya. Ayat 98 deh. Kita lihat dari ayat 98. Kita jumping ke ayat 98. Nanti kita baca sampai 103. Saya kasih prolog sebentar. Perhatikan perjalanannya. Yusuf dari ayat 4, Bu Guril. Ya, tadi kan ayat 4 kan? Nanti ketemu sukses ayat 98. 99, 100, 101. Artinya apa? Manusiawi kan? Perjalanannya panjang gitu loh Bu Guril. Army mereka perjalanan berapa puluh tahun. Kan bukan perjalanan 1-2 ayat. Betul nggak? Bukan perjalanan seminggu 2 minggu. Sebulan 2 bulan. Bukan perjalanan 1 lembar 2 lembar. Ini perjalanan banyak lembar loh Bu. Coba lihat ayat 4 tuh. Ini kan ayat 4 nih kan? Ayat 4 kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 lembar loh Bu. Inilah perjalanan Yusuf gitu loh. Nah kita ini baru seminggu, 2 minggu. Apaan? Gua nggak dapat bonus. Baru 2 bulan, 3 bulan. Apa? Gua nggak dapat bonus. Ada yang udah setahun juga. Apaan? Gua nggak dapat bonus. Lah terus aja Pak. Kecuali nggak ada yang sukses. Kalau ada yang sukses kok. Kecuali cara ini memang salah. Kecuali sistemnya memang didesain memang untuk nipu. Kalau memang sistem dan cara atau metodologi memang didesain untuk nipu ya jangan ngikut Bu. Betul nggak? Ya jangan ngikut lah dari awal udah masalah. Tapi kan kita membuat sistem ini bukan buat nipu. Ini sistem ini udah comply dengan aturan, comply dengan tata regulasi, comply dengan perundang-undangan. Kita bukan cuma pengen teman-teman itu punya, nyampe. Tapi pengennya punya, nyampe dalam keadaan tenang. Betul nggak? Dalam keadaan selamat. Sabar, tenang, kita beresin semuanya. Nah sekarang udah beres. Begitu udah beres, ayo. Gitu kan. Nah perjalanannya ternyata 13 lembar. 13 lembar. Tiba-tiba kita pengennya apa? Kita pengennya 6 bulan udah langsung kebeli NMAX. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan, setahun. Kita udah pengennya beli mobil Fortuner lah. Mobil kemudian ini itulah. Sabar bos. Yusuf dari ayat 4 loh. Ayat 4. Ketemu 98. Panjang nih Bu. Nabi Adam lihat. Ngelewatin 1 surat loh Bu. Nabi Adam tadi. Engah kan? Lihat nggak tadi Nabi Adam? Melewati 1 surah.
Dan satu surahnya juga panjang itu. Al-Baqarah sampai 286 ayat. Terus masuk surah Ali Imran juga itu udah puluhan. Udah 30 ayatan. Nah tiba-tiba kita pengen Senin kita daftar, Selasa udah dapet. Ya kalau begitu namanya money game, bos. Itu namanya kita, ya nggak? Itu tepu-tepu. Ayo kita kerja yang benar. Ini yang saya lihat perjalanan Bu Guril. Kalau saya lihat tadi di awal, saya baru dengar juga tuh. Bu Guril pernah cuma 2 jamaah. Jangan-jangan 2 jamaah itu anaknya tuh 2, gitu kan? Anaknya daripada nggak ada, udah aja lah. Bawa anak gitu kan, jangan sampai kosong. Bisa jadi kan kita belum tahu ceritanya kan, gitu kan, sampai kemudian beliau cerita. Oke, sebagai penutup kita baca bareng ya. Tidak usah di-unmute, diikutin aja bacaan saya. Mudah-mudahan bacaan ini menjadi penutup sesi pertama ini dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala sawfa astaghfiru lakum rabbi innahu huwal ghafurur rahim. Falamma dakhalu ala Yusufa awa ilaihi abawaihi wa qala adkhulu Misra insya'allahu amin. Wa rafa'a abawaihi 'alal 'arsy wa kharru lahu sujada. Nah ini dia. Ayat 100 ini menjadi takwil mimpinya Yusuf di ayat 4. Ya. Ayat 100 menjadi takwil mimpinya Yusuf di ayat 4. Wa rafa'a abawaihi 'alal 'arsy wa kharru lahu sujada. Wa qala ya abati hadza ta'wilu ru'yaya min qabl qad ja'alaha rabbi haqqan wa qad ahsana bi idh akhrajani minas sijn. Nah, lihat, perhatikan. Udah masuk sumur, Yusuf masuk penjara. Kita baru masuk sumur aja udah ampun-ampunan, apalagi masuk penjara. Tapi Yusuf habis masuk sumur, masuk penjara. Udah gitu di penjara lagi 2 kali. 2 kali diperpanjang itu. Vonis pertama 5 tahun. Udah mau keluar nih, ditambahin 7 tahun. Jadi 12 tahun. Waduh, kalau kita mah udah langsung pengen bunuh diri aja. Betul nggak? Tapi apa kata Nabi Yusuf? Waja'a bikum minal badu min ba'di an nazagha asyaitanu baini wa baina ikhwati inna rabbi latifun lima yasha innahu huwal alimul hakim. Ayat berikutnya, ayat 101, ini adalah pidato kenegaraannya Yusuf. Keren. Inilah pidato seorang pemimpin yang diabadikan oleh Allah di dalam Qur'annya. Dan nanti ayat inilah yang akan dibaca oleh Yusuf Mansur di pelantikan 2024 insya Allah. Asik. Jangan lupa pilih saya, jangan lupa. Diaminin sama Bu Guril, amin ya Rob. Tidak ada loh Mas Eril, tidak ada satupun speech ya seorang pembesar yang diabadikan oleh Allah di dalam Quran ketika di hari pengangkatan yang nggak ada. Nggak ada. Tapi Yusuf diabadikan loh sama Allah. Ini speech-nya dia. Inilah pidatonya dia. Inilah perkataannya dia ketika dilantik menjadi Perdana Menteri, menjadi Raja, menjadi pemimpin bangsa, pemimpin kaum, pemimpin negara. Yuk kita baca. Rabbi qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wilil ahadits
Fatiras samawati wal ard anta waliyyi fid dunya wal akhirah tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Keren banget. Keren banget. Ini speech-nya keren. Ya, mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira Nabi Yusuf ngomong begini, "Wahai Tuhanku, yang memberikan kerajaanku ini adalah bukan raja sebelumnya. Yang mengangkatku menjadi menteri bukan perdana menteri. Yang mengangkatku menjadi raja di raja bukan raja sebelumnya, bukan perdana menteri sebelumnya, tapi Engkau ya Allah. Rabbi qad ataitani minal mulki." Dengan seluruh perjalanan yang aku saksikan, aku menyaksikan Engkau yang maha berkuasa. Dengan seluruh peristiwa dan kejadian yang aku alami, aku menyaksikan ataitani minal mulki, bahwa ini semua memang adalah perjalananmu ya Allah. Wa 'allamtani min ta'wilil ahadits. Engkaulah yang sudah mengajarkan aku ya Allah untuk bisa punya visi dan misi. Untuk bisa punya goals, untuk bisa punya tujuan. Fatiras samawati wal ard. Engkaulah pengendali langit dan bumi, pengatur langit dan bumi. Anta waliyyi. Engkaulah ya Allah pelindungku, penolongku, pengawalku, pembawa pada kesuksesanku, pemberi kegembiraan padaku, pemberi kesenangan untukku. Anta waliyyi. Engkaulah ya Allah segala-galanya untukku fit dunya wal akhirah. Dalam kehidupan di dunia ini dan di akhirat. Tawaffani muslima. Ya Allah, wafatkan aku nanti dalam keadaan yang muslim. Wa alhiqni bis salihin. Dan jadikanlah aku bisa duduk berkumpul bersama orang-orang yang saleh. Maaf ya, Mas Eril, Bu Guril, dan teman-teman semua. Banyak orang yang tawafaninya bukan muslimah. Banyak orang yang berakhir tidak muslimah. Tapi tawafani KPK. Paham? Tawafani tersangka. Tawafani terpidana. Tawafani di penjara. Tawafani ya hancur. Bukan muslimah. Jadi ketika diangkat bergembira, happy, dia merasa ini karena udah bayar si A, bayar si B, begini begitu, tapi kemudian ujungnya gimana? Ujungnya KPK, ujungnya kemudian penjara, ujungnya pengadilan, ujungnya kejaksaan dan lain sebagainya. Kemudian tidak semua orang wa alhiqni bisolihin. Ya, lihat ayatnya, lihat ayatnya. Ujung ayat 101. Ya. Kasih lihat ujung ayat 101. Ya. Harusnya kita berdoa adalah dudukkan aku. Kumpulkan aku. Gabungkan nanti aku. Tempatkan aku. Bersama siapa? Bisolihin. Tapi banyak kemudian pejabat, banyak kemudian orang hebat, banyak kemudian orang sukses. Wa al-hikninya di mana? Wa al-hikninya bersama orang-orang yang sakit. Bersama orang-orang yang juga dipidana. Bersama orang-orang yang kena ini, kena itu. Nah, Nabi Yusuf dari awal ketika dia dilantik, mintanya apa? Tawaffani muslimah wa alhiqni bisalihin. Kita cukupkan sambil nanti barangkali ada yang mau bertanya atau mau diskusi atau mau kemudian memberikan pengalamannya, silahkan. Saya tutup dulu dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Syukran Ustadz atas penyampaiannya yang luar biasa ya. Menggugah kita semua pada pagi hari ini ya. Membuat kita lebih semangat insya Allah ya. Oke. Ustadz, kita mau bincang-bincang nih sama partisipan. Boleh Ustadz ya? Ya. Oke. Saya mempersilahkan bagi teman-teman semua, saya langsung mempersilahkan untuk angkat tangan deh, raise hand coba. Siapa yang mau berbincang langsung dengan Ustadz Yusuf Mansur di sini. Nah, tapi seperti yang sudah dilihat di belakang saya di sini ya, ada 2 hijab dari Armina Daily. Ya, Armina Daily ini sudah mempersiapkan giveaway gitu istilahnya ya. Jadi buat teman-teman semua, ini tidak teruntuk perempuan saja gitu ya. Tidak untuk perempuan saja. Jadi kalau mau buat istri sih boleh aja ya. Boleh. Kalau bapak-bapaknya gitu ya, mas-mas ya. Tapi jangan dipakai sendiri ya. Di term and condition-nya gitu. Jadi buat dikasih ke pasangannya boleh gitu ya.
Dan saya kali ini mempersilahkan ya, privilege buat calon mitra Armina Daily. Nah, jadi kalau saya persilahkan yang sudah ada member ID membernya, mohon maaf, saya tidak akan mempersilahkan untuk angkat tangan di sini karena pertama saya buat lower hand dulu semuanya ya. Ini sudah langsung pada wah angkat tangan lah, raise hand gitu ya. Yang belum menjadi mitra Armina Daily boleh angkat tangan dan silakan bertanya dan saya akan berikan giveaway saya ini dengan satu kerjasama mungkin ya saya bilang bukan persyaratan lah saya bilang kerjasama kerjasama supaya Bapak Ibu teman-teman semua setelah saya beri ini minta amal solehnya minta tolongnya untuk kita sama-sama menyebarkan manfaat yang baik ini kepada masyarakat dengan cara teman-teman buka Facebook-nya Armina Daily Indonesia. Di situ ada video live-nya yang saat ini sedang live dan tolong di-share kembali di Facebook-nya masing-masing. Gampang ya? Simpel kan persyaratannya, bukan persyaratan, simpelnya kerjasamanya ya. Term and condition-nya simpel. Untuk itu, nah sudah saya lower hand tadi, saya akan menentukan siapa yang akan saya persilahkan untuk berbicara langsung dengan Ustadz ya. Ready Siap, Ustadz ya? Mangga. Saya seleksi dulu. Oke. Ini bagi calon mitra deh, calon mitra yang sudah raisen. Kalau saya baca sini ada Dwi Iswahyudi bukan ya, masih mitra ini Arif Martadi atau Andina Fahru. Oke, yang duluan saya coba dulu ya. Arif Martadi. Ya, dengan Arif Martadi di sini. Betul. Iya, Nah, Arif Martadi boleh perkenalan dulu, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nama wabarakatuh. Arif tadi, saya diundang oleh kakak saya Arif Yuniar dari Jogja. Oke, Saya tinggal selamat. di Tegal. Oh, di Tegal. Gimana Ya, kabarnya Tegal, Pak? alhamdulillah Sehat selalu. eh, eh, Alhamdulillah. sudah Oke, tidak ya. kayak kemarin. Oh, alhamdulillah. Oke, Mas Arif ini calon mitra, betul? Iya, Alhamdulillah. Oke, ada yang mau disampaikan langsung oleh Ustadz mungkin, Mas Arif? iya. Monggo, Mas Bisa Arif. tadi kan temanya kebangkit. Saya ngelihat tentang kebangkitan ya, tentang Nabi Adam, kemudian juga Yusuf, bagaimana bisa bangkit. Sebenarnya apa sih syarat kita bisa cepat segera bangkit? Ya, ada yang tadi kita udah sekian lama ya kan nggak bangkit-bangkit. Sebenarnya bagaimana biar kita bisa cepat bangkit dan mesti kita harus melakukan amal seperti apa itu. Ya itu Oke, Ustaz. cakep, cakep. Cukup, Mas Arif? Ya Kita cukup. langsung jawab aja dulu ya. Wah, jazakallah, syukran. Oke, Ustadz. Monggo, Ustadz. Mau langsung jawab. Sudah? Pak Ustadz nge-mute sendiri ya? Tadi sudah saya itu unmute mungkin kepencet sendiri sama Ustadz jadi mute. Siap, ya. Nah, Ustadz sendiri. Mas Arif dan teman-teman semua, be the winner gitu. Jadilah the winner. Sesungguhnya untuk orang-orang biasa dengan izin Allah seperti kita-kita, sebenarnya nggak juga sih dibilang kelamaan nggak bangkit atau terlalu lama kok nggak bangkit-bangkit. Sebenarnya itu cuman persepsi yang dibangun oleh setan saja. Kesannya lama, kesannya kemudian kok nggak naik-naik. Karena kita ngitungnya tuh hari, minggu, bulan. Kalaupun tahun, baru setahun, 2 tahun, 3 tahun gitu loh. Ya. Padahal kalau kita lihat misalkan Nabi Adam. Nabi Adam ketika dibuang ke bumi, dilempar ke bumi, diturunkan ke bumi, perjalanan untuk ketemu Siti Hawa saja kurang lebih 300 sampai 400 tahun. Hah? Kita apa ya selama itu kan enggak. Hah? Nabi Adam
Begitu diturunin ke bumi kan berpisah Mas Arief Iya. sama Siti Hawa, ya kan? Berpisah. Nah, berpisahnya itu ratusan tahun, Mas. Bukan cerita sebentar itu. Ya, bukan cerita sebentar. Nah, Nabi Yusuf tadi dari usia kecil kan diangkatnya bukan remaja, Pak. Diangkat jadi rajanya bukan usia dewasa, Pak. Udah cukup umur banget diangkat jadi rajanya. Ya. Dan pada saat dia dilantik menjadi raja, itu sudah ada istrinya tuh Zulaikha. Putri seorang raja dari Maghribi, dari Maroko. Ya kalau kita hitung usia dewasa ya itu minimal di atas 30 lah, kira-kira begitu. Ya kan? Nah, terus kita nih baru di bawah 3 tahun rasanya udah lama banget gitu. Ya karena memang kita kangen kan, kita kangen naik lagi, kita kangen bisa kemudian jajan lagi di restoran, kita bisa kemudian punya kemampuan biayain anak lagi, nggak pengen dibiayain sama saudara-saudara kita. Ya oke gitu loh, tapi perlu diketahui ya bahwa Allah makin lama mengcoaching kita makin hebat. Ya. Makin hebat. Makin kemudian Allah membimbing kita dengan berbagai dengan lebih banyak lagi problem, nanti kita makin dewasa. Itu. Dan yang udah pasti Mas Arief dan kawan-kawan semua, ketika Allah belum mengabulkan di titik yang satu nih, di sini kita jatuh. Terus di sini, nah sampai sini katakanlah 7 tahun kita baru berhasil. Nah kalau kita perhatikan dari rentang waktu ini sampai kemudian 7 tahun, ternyata banyak yang sudah diberikan Allah yang kita nggak minta ketika kita minta dibangkitin itu. Misal dulu ketika jatuh masih bujang. Di perjalanan 7 tahun, kita sukses nih tahun ke-7. Tapi ternyata begitu kita sukses, kita udah ada 2 anak. Udah ada istri. Ternyata juga ya kita ya punya mobil lah gitu. Kita juga ternyata ya bisa hidup sampai hari ini. Dan sadar-sadar dulu ketika jatuh kita belum selesai S1. Nah begitu 7 tahun kemudian doa yang kita paling pengen dikabul, kita dalam keadaan dikabul, kita udah S2 malah. Insya Allah. Artinya kenikmatan pasti akan tetap Allah berikan. Ya silakan. Ya, insya Allah terjawab ya Mas Arief ya. Terima kasih Ustaz. Siap. Mas Arief, selamat mendapatkan giveaway dari kami ya. Mas Arief yang pertama mau pilih warna coklat atau putih? Putih. Oke, siap. Bungkus ya. Mantap, Nanti langsung koordinasi bungkus. sama kami ya. Saya sudah chat. Tolong dibalas. Siap. Syukran. Terima kasih. Selamat buat Mas Arief. Tolong di reshare ya. Saya percaya sama Mas Arief. Bisa dijalankan. Tolong di reshare Facebooknya Armina Daily yang video hari ini. Ya. Makasih Mas Arief ya. Terima kasih. Oke, selanjutnya ini terakhir ya Ustadz ya. Boleh ya? Boleh. Karena ini mau bazir kondisi saya nih kan, kita nggak Siap, boleh balikin ya. lagi, udah dikasih. Tadi yang udah raise hand ya, ada Andina Fahru. Saya berharap sih ini juga calon mitra juga pastinya insya Allah. Oke. Andina Fahru, saya persilahkan. Oh, kok boleh? Yang mana nih orangnya? Oke. Baik. Ya silakan. Oke, silakan. Andina Fahru. Jadi gini Ustadz. Ya, mangga. Siapa di sana? Nama saya Andina dari Kota Magetan. Oke. Silakan, ada yang mau disampaikan? Saya ingin bertanya. Saya kan masih cukup muda, umur saya 21 tahun. Oh, muda tapi sekali. Iya, tapi saya tuh ada tanggungan saya sebagai tulang punggung keluarga dan pekerjaan saya tuh juga belum terlalu lama juga, belum terlalu pengalaman. Saya tuh seorang sales. Saya di rumah itu bersama ibu saya janda. Jadi saya yatim ketika umur 11 tahun, bapak saya meninggal. Dan saya punya kakak itu seorang autis seperti itu. Ibu saya tuh berulang kali
utang ke bank untuk bangun usaha, tetapi selalu saja jatuh dan gagal seperti itu. Dan banyak orang yang kurang suka juga. Mohon maaf Mbak Andina, suaranya kepencet Ya, kayaknya ya Mbak Andina ya. koneksinya pencet, tapi udah paham lah insya Allah. Oke, Ya. Mbak Andina kepencet jadi mute suaranya. Nah, gimana Ustadz? Ya coba masih mau lanjut Mbak Dina Oke, atau? Mbak Andina. Coba dipencet itu. Oke, Ya, sorry lanjut. ya, lanjut. Gimana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Ya. Tes. Ya, Ya, masuk. tes, masuk. Lanjut. Ya. Ada Jadi yang saya masih muda, umur 21 tahun. Ya, oke. Jadi saya tuh kadang mikir, perjalanan saya itu kan masih panjang, masih Insya Allah. pengen banyak tahu tentang Ya. ilmu, tentang bagaimana bekerja dengan baik. Karena kan saya statusnya menjadi tulang punggung kan. Ya, Nah, oke. saya kan kadang selalu ngedown gitu, selalu Ya, baik. feel down kayak aduh bisa nggak ya kayak gitu. Saya tuh pengen banget sukses, kayak gitu, pengen bisa insya Allah pengen S1 ambil beasiswa di KIP. Kadang tuh saya merasa seperti down. Padahal kalau dilihat dari kisah Nabi Yusuf tadi, saya sangat tersentuh. Masya Ternyata Allah. kan cobaannya berat gitu. Ya. Dan baik. itu dialami dia dari kecil sampai Gedenya. Betul. Baik Mbak Andina, insya Allah sudah bisa dewasa. dijawab ya sama Pak Ustadz ya kira-kira ya. Baik. Gimana caranya supaya tetap semangat gitu Mbak Andina ya. Biar semangat gitu karena kan saya selalu sebagai tulang punggung. Siap. Mantap. Kalau dari Terima kasih, mukanya Pak. ya. Kalau dari mukanya Mbak Andina ini muka bupati ini. Waduh, Masya Allah. Muka orang kaya ini. Amin. Jadi Mbak Andina mesti dari dalam nih yakinnya. Ya dari dalam kemudian full motivasinya bahwa insya Allah bisa. Lagian ada Allah gitu kan. Ada Allah Subhanahu wa taala, Tuhannya Adam dan Tuhannya Yusuf. Ya. Nah, Allah kan bilang kepada Adam kan, Nabi Allah Adam, tenang saja, ditempatkan dimanapun kamu wahai Adam, ada aku kata Allah. Yusuf juga begitu, Allah menghibur Yakub, dimanapun Yusuf itu berada, ada aku. Jadi serahkan padaku kata Allah kepada Yakub, bapaknya. Lalu kemudian Yakub bilang, oke, aku serahkan kepadamu ya Allah. Nah kita ini Mbak Andina jarang menyerahkan pada Allah. Impian kita jarang kita serahkan, keinginan kita jarang kita serahkan. Bahkan ketika kita punya masalah kita juga jarang kita serahkan pada Allah. Jarang berbagi gitu loh, berdua aja. Contoh tadi ucapannya Andina, dan ini kan menjadi ucapannya teman-teman semua kan, mau bangun usaha ngutang, ya mau bangun usaha ngutang. Nah kalau mau bangun usaha ngutang itu kan ya saya juga masih seperti itu. Mudah-mudahan Allah izinkan saya juga bertaubat, beristighfar, dan kemudian menjadi orang yang memang hebat, kuat. Itu kan menjadi tanda bahwa kita ini tidak berbagi kepada Allah, tapi kita berbaginya kepada bank gitu loh. Kita sharingnya sama bank sehingga ya jadinya ngutang gitu. Mestinya kan kita sharingnya sama Allah, kita geber-geberan duha, geber-geberan tahajud, geber-geberan baca Quran, geber-geberan sholawat, geber-geberan kita istighfar, tasbih, geber-geberan kemudian sedekah, geber-geberan kita kemudian ya melaksanakan kebaikan ini kebaikan itu sehingga kemudian Allah angkat derajat kita gitu. Ya. Adam maupun Yusuf kan nggak ada tuh riwayat utangnya kemana-mana kan nggak ada. Adam nggak ada ngutang, Yusuf juga nggak ada ngutang. Adam mau ngutang sama siapa juga, dia manusia pertama gitu. Ya, jadi sharing sama Allah. Dan makin berat kehidupan seseorang secara teori, harusnya dia makin keren emang. Gitu. Justru kadang-kadang kita ini kurang berat sehingga kita punya kehidupan nggak terlalu mencerang gitu loh, nggak terlalu mentereng, nggak terlalu bersinar karena tantangan kita kurang gitu loh.
inilah kita kayak nge-gym, ya, Mbak Andina, Mas Eril, ya, Ya. Mas Arif, dan semua yang masih standby, kita kayak nge-gym gitu loh, kayak fitness. Ya, kalau kita latihan terus menerus dengan beban yang bertambah, kita jadi aderai, Bos. Ya kan? Kita jadi aderai gitu kan. Nah, coba lihat Yusuf Mansur, kalau latihan fitness ngangkatnya sekilo melulu, sekilo. Ya nggak jadi aderai lah begitu gitu. Gitu. Oke, cukup. Makasih. Mantap. Didoain. Insya Allah terjawab ya Mbak Ya. Dina ya. Ya. Ya, Mas Eril, Ustadz Yusuf minta doanya ya, Ustadz. Oke. Khusus saya. Semoga saya sukses dan berprestasi. Amin. Sallu ala Nabi. Minta doanya. Sama-sama udah pada diaminin tuh semua tuh sama di gitu ya. Sama di chat itu ya. Benar, amin. Oke. Makasih loh Mas. Sampai ketemu Waduh, ya. syukur. Pak Yusuf, Pak Ustadz, sebelum Ya. tadi kan udah pada minta doa nih. Sekalian aja kali kita doain kali ya. Oh ya Pak udah, Ustadz, oke. pimpin doa kali ya. Ya, semua kita baca suratul Fatihah ya, supaya menjadi individu-individu yang tangguh, menjadi individu-individu yang hebat, menjadi individu-individu yang sabar, menjadi individu-individu yang kemudian termotivasi, terinspirasi, full spirit, full baterai, full charge, menjadi orang-orang besar semua dan manfaat. Tidak ada orang yang ikut pengajian hari ini atau nanti lihat rekamannya kecuali nanti anak yatimnya tuh 1.000 orang per orang minimal. Minimal. Satu orang nanti minimal 1.000 anak asuh. Amin. Mudah-mudahan semuanya jadi orang hebat semua. Yang sedekahnya loh, bukan duit loh, bukan hasil loh. Sedekahnya minimal 1 miliar sebulan. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita doain Bu Guril dan juga semua komisaris, direksi, staf, karyawan, SDM, manajemen, Armina Reka, dan semua ekosistem usahanya mudah-mudahan pada sehat, barokah, untung, jaya, menang, sukses, dan dalam keadaan Allah beri ridho dan rahmatnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waliwalidina. Terima kasih. Mudah-mudahan dikabul Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 24. Mantap. Terima kasih Pak Ustadz. Sekali lagi terima kasih yang sebesarnya buat Ustadz Yusuf Mansur yang sudah berbagi bersama kita. Luar biasa Ustadz, dan Bapak Ibu semua terima kasih juga atas partisipasinya. Dan untuk Mas Arif dan Mbak Andina tadi yang sudah mendapatkan giveaway dari Armina Daily itu berupa hijab Moskeris ya. Nah ini saya sudah chat di grup di komennya. Tolong dilihat dan dilaksanakan ya. Sana saya mau koordinasi melalui WhatsApp itu ya, biar untuk pengiriman lebih baik dan lebih mudah. Dan jangan lupa untuk Mbak Sarif, tolong di-share lagi video di Facebook fanpage Armina Daily yang live hari ini ya. Baik Bapak Ibu, itu dia acara Ramadan Beef Talk 2020 episode ke-9 kali ini gitu. Dan semoga bermanfaat buat kita bersama. Jadi semua ilham dari Allah dan kesalahan mulai dari saya. Atas kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sebelum saya undur diri, saya ingin mengingatkan bahwa insya Allah kita akan bertemu lagi. Mungkin dengan acara atau pembahasan berbeda. Saya mengingatkan bahwa hari Rabu, tolong dicatat ya tanggal dan jamnya. Hari Rabu, berarti hari Rabu itu Hari Rabu itu insya Allah sekitar jam 3:30 atau jam 4 gitu ya. Hari Rabu di tanggal 20 Mei. Hari Rabu di tanggal 20 Mei itu insya Allah kita akan berjumpa kembali dengan acara dan pembahasan berbeda. Insya Allah juga itu kita akan ngabuburit gitu ya.
Ramadan Besok Extra gitu istilahnya ya. Ramadan Besok Extra ini akan menghadirkan seorang pembicara yang luar biasa dahsyat. Insya Allah berkah buat kita bersama, yaitu dia adalah seorang pengusaha, seorang singa tua yang luka, yang dia bilang itu, seorang bosman Sontoloyo. Wah, sudah saya mention siapa orangnya ya, yaitu adalah Mardi Guwowi Prasadyo. Ya, saya rasa beberapa banyak yang sudah kenal dengan beliau. Bisa teman-teman yang belum kenal bisa dicek aja di Google ya siapa dia gitu. Dia orang yang dahsyat ya, orang berpengaruh di Indonesia insya Allah, seorang bisnismen. Dan beliau bersedia untuk berbagi bersama kita di sini, gitu. Jadi insya Allah kemasannya sama, kita akan Zoom meeting dan juga live Facebook. Itu sekitar jam setengah 5 sore. Setengah 4 sore sampai jam 5. Nah, sambil ngabuburit kita silaturahim yang berkah buat kita bersama ya. Oke, baik Bapak Ibu semua, terima kasih atas partisipasinya. Ya, salam-salam buat keluarga di rumah, sehat-sehat selalu, stay safe, stay healthy, stay produktif. Salam Marmina Daily. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.